Baik, dari Sarah di Jakarta kita akan beralih ke Sabago di Bandung. Sabago ini kayaknya anak-anaknya rada beda ya. Iya, lebih tertib ini Lebih ya. tertib dibandingin Sarah yang lagi pada main-main. Sabago dengan adanya aturan baru dari Gubernur Jawa Barat, anak-anak pada terlambat gak nih ke sekolah di hari pertama? Ya, selamat pagi Valeri, Josia dan juga pemirsa. Benar sekali memasuki tahun ajaran baru 2025-2026. Ini para pelajar antusias dan bersemangat untuk kembali bersekolah nih Valeri. Di Jawa Barat sendiri ada peraturan baru ataupun kebijakan yang diinstruksikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait jam masuk sekolah yang diatur lebih awal, yakni di pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pengaturan jam masuk tersebut tercantum dalam peraturan gubernur yang sudah mulai berlaku hari ini untuk seluruh jenjang pendidikan baik di tingkat SMA atau SMK, SMP hingga sekolah dasar. Seperti di tempat saya berada di salah satu sekolah di Jawa Barat, tepatnya di SMP Negeri 2 Banjaran Kabupaten Bandung. Ini juga sudah mulai menerapkan peraturan tersebut. Siswa-siswi sekolah tersebut terpantau berdatangan sebelum pukul 06.30 pagi tadi. Meski ada yang beberapa siswa yang telat, namun hanya beberapa siswa. Begitu Valeri. Kami pun tadi sempat mengikuti salah seorang siswa yang akan mulai bersekolah hari ini. Mulai dari persiapan sebelum berangkat, perjalanan menuju sekolah hingga sampai di sekolah. Siswa tersebut bangun di jam 4.30 atau setengah 5 subuh tadi. Kemudian sholat, mandi, dan sarapan. Sebelum berangkat, siswa tersebut mengecek perlengkapan sekolah yang akan dibawa hingga berangkat di pukul 6 pagi tadi. Dengan diantar oleh orang tuanya menggunakan sepeda motor, jarak tempuh kurang lebih 3 km dengan perjalanan waktu hingga 10 hingga 15 menit. Dan memang di kawasan Banjaran Kabupaten sendiri tadi pagi sudah ramai kendaraan, bahkan sempat terjadi kemacetan kendaraan siswa-siswi yang berangkat sekolah. Hari pertama sekolah ini, para pelajar sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dalam kegiatan tersebut, selain mengenal lingkungan sekolah, bagi para siswa-siswi yang baru naik ke jenjang pendidikan, juga untuk mengenal teman-teman dan guru-guru yang ada di sekolah. Selain itu, kebijakan dan peraturan sekolah pun disosialisasikan dalam MPLS ini. Seperti di tempat saya berada, Valeri, ini saya berada di salah satu kelas 7 atau kelas 1 SMP yang sedang memulai kegiatan MPLS. Selamat pagi adik-adik, Assalamualaikum. Iya, apa kabarnya nih adik-adik? Baik. Tadi kakak dengar ada yel-yel, boleh dicoba lagi? Boleh? Boleh. 1, 2, 3, gimana yelnya? Semangat pagi. Tepuk semangat. Kita tepuk cinta dulu buat AA-nya. Tepuk cinta. Boleh, gimana tepuk cinta? Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta besar, cinta besar, cinta semuanya. Semua baik, terima kasih adik-adik. Ya itu Valeri, tadi ada sedikit ya lihat dari para siswa SMP Negeri 2 Banjaran. Dan untuk informasi selengkapnya saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjaran dengan Ibu Leli Susilawati. Selamat pagi Bu Leli. Pagi. Bu, ini di hari pertama sekolah tahun ajaran baru Bu. Apa saja sih Bu yang diberikan kepada para siswa-siswi di sekolah ini Bu? Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan, kemudian juga dengan mengikuti surat edaran dan juga mengikuti program sekolah, bahwa hari pertama ini sampai nanti 5 hari ke depan itu ada pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan cara belajar yang tentunya anak-anak itu perlu disiapkan sebelum belajar rutin di kelas. Karena sekolah itu mempunyai ciri. Seperti di sini adalah sekolah adiwiyata, sekolah berwawasan lingkungan, dan sekolah sehat. Tentunya itu harus disampaikan kepada anak-anak pembiasaannya seperti apa yang harus mereka siapkan dan lakukan nanti ke depan. Kemudian anak-anak ini kan masa pancaroba dari SD ke SMP. Perlu juga secara fisik mental disiapkan. Kita kerjasama dengan Yayasan SAPA, Save the Children. Guru-guru sudah disiapkan nanti menyampaikan choice modul. Seperti hari ini adalah jendela mimpi. Diharapkan nanti di SMP ini mereka sudah bisa menentukan arahnya, mereka ini ingin kemana sekolahnya. Selain itu juga ada ekskul katanya Bu, nanti akan ditampilkan. Di sini ada 17 ekskul.
dan itu ada anaknya, nanti ada seperti bela diri itu ada banyak macamnya. Itu disampaikan setiap hari secara bergiliran. Diharapkan nanti setelah selesai anak-anak itu masa pengenalan lingkup sekolah, terakhir langsung mereka mengikuti memilih salah satu dan itu diwajibkan. Baik. Terkait kebijakan baru tentang jam masuk sekolah, Bu, ini di SMP 2 Banjaran, apakah sudah menerapkannya, Bu, pagi tadi, Bu? Insya Allah sudah. Tahun kemarin juga kita jam 7 masuk, anak-anak tuh jam 6 tuh sudah berdatangan. Dan barusan setengah 7 memang ada 1-2 yang telat, tapi karena memang macet di jalan. Semuanya bergerak, semuanya dari pagi. Luar biasa, insya Allah kita siap. Sejauh ini, Bu, keluhan, Bu, baik dari siswa maupun dari orang tua atau para guru-guru sendiri tadi datang ke sekolah jam berapa aja, Bu? Saya datang ke sini biasanya jam 40 menit karena tadi di jalan itu macet jadi lebih. Guru-guru sudah siap, sudah standby semua. Sementara ini tidak ada keluhan, Pak, karena kita sudah jauh-jauh hari kan sudah dipersiapkan. Kemudian juga tinggal di lapangan barangkali nanti bagaimana mengatur diri sendiri supaya tidak telat. Terima kasih, Bu, atas waktunya, dan memang Valeri, Jose, dan juga pemirsa, kebijakan yang masuk sekolah lebih awal ini menuai beragam pandangan di masyarakat. Ada yang berpandangan hal tersebut baik untuk mendisiplinkan anak agar tidak terjebak juga kemacetan di jalan, dan ada juga yang berpandangan kalau kebijakan tersebut terlalu menekankan kepada anak hingga khawatir tentang keamanan dan keselamatan anak di jalan. Untuk sementara, kembali ke Anda, Valeri dan juga Jose di studio. Baik, terima kasih rekan Sabah Govi Sasa yang telah melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya juga ada rekan Sarah Ruhendi dari Jakarta. Selamat kembali bertugas, teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.